saya Marsha Zara dengan NPM 230 120 10 335. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengerjakan studi kasus mengenai teori antrian menggunakan bantuan aplikasi POM-QM for Windows. Namun sebelumnya, saya akan mereview sedikit mengenai teori antrian terlebih dahulu. Antrian adalah suatu kejadian yang biasa dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, kemudian menunggu pada pintu jalan tol, menunggu pada saat di bank, dan yang lain-lain. Nah, untuk mempertahankan pelanggan, biasanya sebuah organisasi selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik tersebut diantaranya adalah memberikan pelayanan yang cepat sehingga pelanggan tidak dibiarkan menunggu atau mengantri terlalu lama. Namun demikian, dampak pemberian layanan yang cepat ini akan menimbulkan biaya bagi organisasi karena harus menambah fasilitas pelayanannya. Kemudian, komponen utama sistem antrian. Pertama ada pelanggan atau customer, yakni pihak yang datang untuk dilayani. Yang kedua ada saluran pelayanan atau server, yakni petugas atau mesin yang memberikan layanan. Yang ketiga ada antrian atau queue, yakni tempat menunggu jika semua server sedang sibuk. Yang keempat ada disiplin antrian, misalnya FIFO atau first in first out. Kemudian ada LIFO, last in first out. Kemudian ada service in random order atau SIRO, dan yang keempat ada prioritas. Kemudian notasi umum, format penulisannya sebagai berikut. Untuk A sendiri adalah distribusi waktu kedatangan. Ini umumnya M yang menandakan Markovian atau Poisson. Kemudian B adalah distribusi waktu pelayanan, umumnya M juga yang menandakan eksponensial, dan C adalah jumlah server atau pelayanan. Contohnya seperti MM1. Ini artinya adalah sistem antrian dengan distribusi Poisson untuk kedatangan dan eksponensial untuk pelayanan serta satu server. Nah, contoh lainnya itu MMS sama seperti di atas, tetapi dengan perbedaan server bisa 2 atau lebih. Lalu di sini ada parameter dalam antrian. Ada lambda, ada mu, ada pro, ada LQ, ada L, ada WQ, ada W, dan ada P0. Dan ini untuk keterangannya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan dilakukan analisis antrian? Yang pertama tentu saja untuk mengukur efisiensi pelayanan. Yang kedua untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga ada untuk menentukan jumlah server yang optimal itu bagaimana. Dan yang keempat, membantu untuk mengambil keputusan operasional. Itu tadi review singkat mengenai teori antrian. Selanjutnya langsung saja kita mencoba untuk mengerjakan studi kasusnya menggunakan aplikasi POM-QM for Windows. Nah, teman-teman, di sini kita sudah punya studi kasusnya ya. Oke, saya bacakan. Petugas baru untuk pelayanan pinjaman pada Bank EFG mewawancara seluruh nasabah yang ingin membuka rekening pinjaman baru. Tingkat kedatangan para nasabah tersebut adalah 4 nasabah per jam berdasarkan distribusi Poisson, dan petugas rekening menghabiskan waktu rata-rata 12 menit untuk setiap nasabah yang ingin membuka rekening baru. Berdasarkan soal tadi, dapat diketahui bahwasannya lambdanya adalah 4 nasabah per jam kedatangan, dan untuk mu-nya yakni 5 nasabah per jam yang dilayani. Dapat dari mana sih angka 5 ini? Jadi angka 5 nasabah ini didapatkan dari 60 menit atau 1 jam dibagi dengan 12 menit. Nah, lanjut ke pertanyaannya. Pertama, tentukan karakteristik operasi untuk sistem ini. A. Tingkat intensitas kegunaan pelayanan. B. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian. C. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem. D. Waktu rata-rata pelanggan dalam antrian. E. Waktu rata-rata pelanggan dalam sistem. F. Probabilitas tidak adanya nasabah dalam sistem. Nah, pertanyaan kedua adalah tambahkan seseorang petugas baru pada sistem atas masalah tersebut sehingga sekarang sistem tersebut menjadi sistem antrian pelayanan multiple dengan 2
saluran, dan tentukan karakteristik operasi yang diminta pada bagian 1. Nah, langsung saja teman-teman kita menggunakan aplikasi POM-QM. Oke. Pada bagian kiri di sini ada assignment. Kita pilih waiting lines untuk mengerjakan teori antrian. Nah, berdasarkan studi kasus tadi, kita dapat mengetahui ya bahwa studi kasus tersebut merupakan pelayanan tunggal. Jadi kita pilih MM1. Di sini title-nya kita ganti dengan Bank EFG. Lalu cost analysis-nya kita pilih no cost karena tidak diketahui ya untuk cost-nya sendiri. Langsung saja kita klik OK. Nah, di sini ada parameter dan value-nya. Untuk parameter pertama, arrival rate atau lambdanya tadi sudah kita ketahui ya, ada 4. Terus untuk service rate atau mu-nya ada 5. Dan untuk number of servers-nya ini secara otomatis 1 karena tadi pelayanan tunggal. Langsung saja teman-teman kita pilih solve. Nah, dengan menggunakan aplikasi POM-QM itu sudah secara otomatis ya pengerjaannya. Dapat dilihat di sini. Nah, dari tabel ini kita dapat menyimpulkan teman-teman. Average server utilization atau tingkat kegunaan pelayanannya itu 0,8 atau 80%. Artinya adalah petugas akan sibuk melayani nasabah selama 80% dari waktunya, yakni 1 jam. Kemudian average number in the queue atau jumlah rata-rata dalam antrian menunjukkan 3,2, kita bulatkan menjadi 3. Artinya terdapat 3 pelanggan yang menunggu untuk dilayani dalam antrian. Lalu di sini ada average number in the system menunjukkan angka 4. Artinya petugas dapat melayani 4 pelanggan yang berada dalam sistem. Lalu average time in the queue waktu menunggu rata-rata dalam antriannya terlihat 0,8 jam. Ini jam ya teman-teman, atau 48 menit. Artinya rata-rata pelanggan itu menunggu dalam antrian selama 48 menit. Kemudian average time in the system, waktu menunggu rata-rata dalam sistemnya ini untuk jamnya 1 jam atau 60 menit. Berarti pelanggan menunggu dalam antrian dalam sistem itu selama 1 jam. Lama ya teman-teman. Dan untuk probabilitas sistem is empty atau P0 itu adalah 0,2 atau 20%. Nah teman-teman, selanjutnya kita coba untuk melanjutkan soal yang kedua ya tadi. Tambahkan seseorang petugas baru. Berarti teman-teman, tadi yang awalnya MM1 itu akan berubah menjadi MM2. Caranya sama. Di bagian assignment memilih waiting lines. Di sini kita pilih MMS. Ini tetap sama ya. Bank EFG. Terus cost analysis-nya juga no cost. Kita pilih OK. Arrival rate-nya masih sama teman-teman, 4. Kemudian service rate atau mu-nya juga sama, 5. Nah, yang berbeda di sini adalah number of servers-nya. Tadi yang awalnya 1, kemudian ditambahkan 1 lagi, berarti menjadi 2. Langsung saja teman-teman kita pencet solve. Nah, ini dia hasilnya ya. Untuk average server utilization-nya 0,4.
Terus kemudian average number in the queue, jumlah rata-rata dalam antriannya 0,15. Lalu jumlah rata-rata dalam sistem, average number in the systemnya 0,95. Lalu average time in the queue atau waktu menunggu rata-rata dalam antriannya menjadi 0,04 jam atau 2,29 menit. Ini terjadi perbedaan yang sangat signifikan ya teman-teman. Kemudian average time in the system atau waktu menunggu dalam sistemnya menjadi 0,24 jam atau 14,29 menit teman-teman. Lalu probability system is empty atau tidak adanya nasabah itu 0,43 atau 43% ya. Nah teman-teman, dari perhitungan yang sudah kita lakukan tadi MM1 dan MM2, kita dapat mengambil kesimpulannya bahwasannya menambah satu petugas ternyata bisa menurunkan waktu tunggu nasabah secara signifikan. Dari yang tadinya rata-rata 60 menit dalam sistem jadi hanya 14,29 menit saja. Nah, tapi ada juga catatannya nih teman-teman. Karena intensitasnya jadi rendah, yang awalnya 0,8 atau 80% menjadi 40%, bisa jadi petugas itu jadi kurang optimal apabila volume nasabahnya itu tidak banyak. Jadi begitu ya teman-teman. Saya harap video ini dapat membantu dalam memahami bagaimana cara mengerjakan teori antrian menggunakan aplikasi POM-QM for Windows. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.